menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kami, yang memberkati kami Tuhan. Dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji syukur. Kalau kita boleh ada di tempat ini, kita masih diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ini sungguh ajaib. Karena semakin hari, semakin indah Tuhan nyatakan kasih dan setia-Nya bagi kita. Dan biarlah ini yang membuat kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas segala kebaikan-Nya. Datang di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai, mari kita nyanyikan pujian.
kerinduan kita untuk menjadikan Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kasihnya tetap abadi bagi kita. Yesus kekasih jiwa. Shine.
kiranya Tuhan pujian, penyembahan yang baru kami naikkan tadi Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi Allah-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Beri kami roh keberanian Tuhan untuk menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti Tuhan apa yang disampaikan melalui hamba-Mu, yaitu yang berasal dari isi hati Tuhan sendiri. Dan kami mau belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu itu bukan firman yang mati, melainkan firman yang hidup. Kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh belajar dan terus belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita kembali berada di rumah Tuhan. Kita sudah memuji dan meninggikan Dia. Tiba saatnya di pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Malaikat-malaikat selalu menjaga kita. Ya, pagi hari ini kita percaya malaikat dari surga berada di rumah Tuhan saat ini yang menjaga, mengelilingi kita. Oleh sebab itu patutlah kita tidak lupa bahwa selama kita ada di bumi ini, selain Roh Kudus yang masih beroperasional, ada satu penolong ya yang sering orang percaya lupa atau luput ya mengingatnya, ya, yaitu malaikat ini. Kita akan membaca kita melihat di sini bagaimana tabut Allah ya, tabut perjanjian ya, dimana ketika belum ada bait Allah ya, tabut ini selalu dibawa keliling ya, dimana bangsa Israel mengembara ya. Kita melihat di sini ada perintah Tuhan ya untuk membuat tabut Allah ini ya, bukan hanya dari manusia ya yang membuatnya, tetapi ini adalah langsung perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat tabut Allah ini ya. Kita melihat di sini bagaimana ornamennya. Tuhan menyuruh ada malaikat kerub ya, yang berapa minggu yang lalu saya sampaikan ada kerubin ya, atau kerub ya, yang terbuat dari emas ya. Jadi malaikat Tuhan sudah dinyatakan oleh Allah bagaimana akan selalu menyertai bangsa Israel ya. Sampai hari ini juga malaikat Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, inilah pernyataan Raja Daud bagaimana malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kemahnya. Ya, kita tahu bagaimana ancaman terhadap Raja Daud yang bisa dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ya, dia selalu diincar, tapi dia percaya bahwa malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kemahnya. Terjemahan lain dari Berita Baik bagaimana menjelaskan malaikat Tuhan mengawal ya orang yang menghormatinya ya, dan menyelamatkan mereka daripada bahaya. Jadi tugas malaikat mengawal ya Bapak Ibu. Ya, kita melihat ayat lain bagaimana di dalam Ibrani tujuan Allah membuat malaikat ya. Ibrani pertama ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani
yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan izin oleh Allah untuk menerima pelayanan dari malaikat Tetapi kita ingat bagaimana kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat Meskipun malaikat itu lebih kuat, lebih hebat dari manusia, tetapi kedudukannya lebih tinggi manusia. Kita melihat sini bagaimana pendiri Facebook harus menyewa sekitar 100 miliar hampir 100 miliar per tahunnya untuk menyewakan bodyguard luar biasa mahalnya. Tetapi Allah memberikan kita pengawal gratis, cuma-cuma. Jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Dia memberikan jaminan penyertaannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang menyediakan malaikat yang selalu menjaga kita. Bagian orang bisa mampu melihatnya tetapi tidak semuanya bisa melihat Jika mungkin kita sering pernah mengalami mungkin hampir ditabrak tetapi atau kendaraan atau mobil yang mau mengincar kita bisa belok arah yakinlah itu adalah pertolongan dari malaikat Bapak Ibu tanpa disadari Allah sudah menyuruh malaikat untuk menyertai kita. Kita melihat bagaimana di dalam Mazmur 91 ayat 11 firman Allah dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Perhatikan, malaikat akan menjaga kita tapi ada syaratnya. Kita harus takut akan Allah nanti penjelasannya berikut. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita mungkin sering mendengar Mazmur 91 ini, tapi ada syaratnya di dalam Mazmur 91 dikatakan syaratnya harus melekat kepada Tuhan. Kalau dari terjemahan lain dikatakan sebagai syaratnya harus tahu namanya, nama Allah yang kita sembah. Allah membuat malaikat dengan mempunyai tugas mempromosikan Injil yang pertama. Ketika kabar kesukaan diberitakan bahwa Yesus lahir, Dia mewartakan keselamatan bahwa melalui Yesus yang lahir akan menerima keselamatan bagi orang yang belum mengenalnya, dan juga memberitakan pertobatan apabila ada seorang yang bertobat cepat viral di surga sana, malaikat akan bersukacita memberitakannya, dan juga melayani firman Tuhan dengan Allah memberikan pesan contohnya malaikat Gabriel dia akan menyampaikan pesan apa yang Allah inginkan bagi manusia. Contohnya ketika Maria menerima pesan dari malaikat atau juga tugas terakhir yaitu melindungi anak-anak Allah. Ini adalah suatu tugas yang Allah berikan kepada malaikat, bahwa kita akan dibantu, kita akan ditolong. Jadi kita melihat bagaimana sangat luar biasa pertolongan yang diberikan malaikat. Kita mungkin tidak menyadari Bapak Ibu seringkali kita tidak memperhatikannya bagaimana pertolongan Allah mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah ditolong saya merasakan kebaikan dari pertolongan malaikat Berapa tahun yang lalu bagaimana ketika saya misi trip di Pulau Tanjung Pinang ada motor yang mengincar saya dan teman saya. Teman saya adalah dosen di UPH dia pernah mengejar Agnes Monica artis terkenal di universitas paling mahal kami bertiga jalan, tetapi ada motor yang mengincar kami apabila kami melakukan pelayanan misi, pasti penguasa teritorial di sana tidak suka dengan kehadiran kami. Jadi sangat merasakan pertolongan malaikat. Banyak kejadian-kejadian yang saya alami, bagaimana saya merasakan pertolongan malaikat menyertai saya. Kita melihat bagaimana untuk kita mempunyai sikap yang takut akan Tuhan, takut akan Allah. Yang pertama Bapak Ibu, takut akan Allah agar kita menerima pelayanan malaikat atau
pertolongan malaikat, yaitu kita mengakui Yesus adalah Allah pencipta. Segalanya diciptakan olehnya. Ketika kita berdoa, jangan lupa Bapak Ibu, kita mengucapkan dan mengakui bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, Dia Khalik, ya, pencipta. Kalau dari bahasa Ibrani dikatakan Dia adalah bara. Dia menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi sangatlah patutlah kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Creator, pencipta. Ya, inilah pengertian dari takut akan Allah. Yang kedua, bagaimana yang harus kita lakukan dalam takut akan Allah? Jadi kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, ya Bapak Ibu. Segala-galanya Dia tahu. Ibarat CCTV, Dia tahu apa yang kita lakukan, ya. Sebelum tahun berikutnya, sebelum-sebelumnya, Dia selalu tahu, ya Bapak Ibu. Hal yang baik maupun hal yang jahat, Dia selalu mengawasi kita, ya. Ibarat CCTV, mungkin saat kita penghakiman nanti di surga, ya, kita akan antri dalam barisan. Bagaimana banyak orang yang mengantri, nanti akan ditampilkan, ya, tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, kamu melakukan apa? Ya, kita akan minta pertanggungjawaban oleh malaikat dan oleh Tuhan. Demikianlah yang ketiga, yaitu Yesus sanggup atau dapat melakukan apa saja yang Dia bisa lakukan, dan tiada mustahil bagi Allah. Ini menunjukkan Allah yang omnipoten, jadi Allah yang Maha Kuasa. Yang keberadaan kita di pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati Bapak Ibu saudara sekalian. Dia tahu segalanya. Masalah Bapak Ibu, persoalan yang Bapak Ibu alami, sakit penyakit atau kesusahan yang Bapak Ibu gumuli terus meminta jawaban dari Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu. Dan diserahkan segala persoalan yang Bapak Ibu saat pagi hari ini hadapi. Dia akan memberikan jawaban pada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang keempat, untuk kita takut akan Tuhan, bahwa Yesus sebagai Allah yang Maha Hadir atau omnipresent, hadir di mana-mana. Ya, saat ini Dia hadir di Brebes, Dia hadir di Jakarta, di luar pulau atau di luar negeri, Dia hadir di mana-mana. Dia juga bisa hadir Bapak Ibu melintasi waktu. Ya, dikatakan waktu ada Kairos, ya, ada Aion, ya, Aion ini Dia bisa, ya, misalkan tahun 2021 sekarang, Dia maju ke depan tahun 2030. Dia bisa juga balik lagi tahun 2000 yang lampau, Bapak Ibu. Jadi kita patut percaya bahwa bagaimana Yesus sudah hadir, pernah hadir di zaman perjanjian lama, Bapak Ibu. Ya, Dia tidak hanya hadir di Bethlehem, tapi Dia bisa sebelumnya pernah hadir, ya. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana Dia bisa hadir melalui Melkisedek, Dia bisa hadir. Jadi ada ayat di dalam Kejadian bagaimana Hagar menjumpai malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini adalah Yesus Kristus sebagai Jehovah, ya. Jadi ada banyak nama, seratusan Bapak Ibu, bagaimana Yesus dikatakan sebagai batu penjuru. Dia bisa mentransformasikan ke benda mati, atau dikatakan sebagai bunga bakung, ya. Banyak nama Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Bethlehem saja, ketika itu di Yerusalem saja, tetapi Dia bisa kembali ke 2000, 4000 tahun yang lampau sebelumnya. Oleh sebab itu kita bersyukur Dia hadir di mana-mana Bapak Ibu. Inilah 4 hal. Yang kelima, yang terakhir, yaitu kita harus berdoa bahwa menyatakan bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan, ya. Khususnya pandemi ini Bapak Ibu, ya. Kemana kita melangkah, kita serahkan bahwa hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan. Ya, kita percaya Dia menyertai kita, Dia melindungi kita. Kita harus takut akan Tuhan Bapak Ibu. Inilah 5 definisi akan takut akan Tuhan. Ya, berapa waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana 3 tingkatan surga ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita saat ini berada di bumi ini. Yang kedua, the second heaven. Ya, jadi ini bukan
imajinasi, tapi secara alkitabiah Bapak Ibu. Ada di firman Tuhan landasannya. Yang ketiga, surga tingkat ketiga yaitu di Firdaus nanti Bapak Ibu. Jadi ketika malaikat Lucifer jatuh, dia turun tidak tinggal lagi di tingkat ketiga, tetapi dia hanya tingkat pertama dan tingkat kedua. Jadi ketika dia diusir, kemuliaannya sudah hilang Bapak Ibu. Jadi ketika kita saat ini berada surga paling tingkat rendah, yang pertama yaitu bagaimana jarak surga dari bumi ini ke atas 100 km ya. Jadi dikatakan tingkat pertama ini. Yang kedua, galaksi ya. Jaraknya miliaran ke atas Bapak Ibu. Kita percaya bagaimana banyak benda-benda angkasa di luar sana, ada planet, ada meteor dan lain-lainnya. Inilah tingkat kedua. Dan yang terakhir yaitu tingkat ketiga Firdaus. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12, bagaimana Rasul Paulus pernah dibawa ke tingkat 3 Bapak Ibu. Dan dia merasakan ya, melihat kemuliaan Tuhan di surga. Oleh sebab itu, dengan adanya kejatuhan malaikat Bapak Ibu ya, kita tahu bagaimana Lucifer, namanya yang sangat bagus, tadinya namanya Lucifer ya, dikatakan Lucy, yaitu cahaya. Tetapi karena kejatuhannya, merasakan kesombongannya, ingin menyamai dengan Allah, dia jatuh Bapak Ibu. Akhirnya Allah mencampakkan ke surga tingkat kedua dan pertama. Saat ini dia berada di bumi ini Bapak Ibu, menguasai ya, surga tingkat pertama dan tingkat kedua. Oleh sebab itu pagi hari ada beberapa tingkatan Bapak Ibu ya, sayang listriknya mati. Bagaimana saya ingin menjelaskan Bapak Ibu di dalam 9 tingkatan malaikat Tuhan Bapak Ibu. Ya. 9 tingkatan dari malaikat Tuhan. Yang pertama kerubim Bapak Ibu. Ya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu pernah saya jelaskan di mana di dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12. Grace boleh bisa membacakannya? Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Yang sudah mendapatkannya boleh membaca, bisa bantu. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, inilah kerubim Bapak Ibu. Jadi Lucifer sebelum kejatuhan dia bagian dari kerubim. Ya, jadi yang kedua, tingkat kedua yaitu serafim. Ya, dia termasuk ring satunya Allah, berada di dekat tata Allah Bapak Ibu. Jadi ketika Lucifer belum jatuh, dia sebagai kerubim, malaikat kerub. Yang ketiga, tingkatan malaikat ketiga yaitu Michael Bapak Ibu. Ya, kita melihat bagaimana di Daniel pasal 10 ayat 13. Bapak Ibu nanti di rumah akan membacanya. Ini sebagai malaikat militer Bapak Ibu. Dia akan berperang, dia akan melawan segala hal kejahatan yang dilakukan oleh malaikat-malaikat jahat. Yang keempat yaitu Gabriel Bapak Ibu. Kita tahu Gabriel malaikat yang membawa pesan ya. Sama seperti Daniel pasal 9 ayat 21 ya. Pernah ada kejadian ketika Daniel berpuasa bulan hari, kemudian pesannya didengar oleh Allah di surga tingkat ketiga. Allah mengirim utusannya yaitu Gabriel. Tetapi dalam perjalanannya Gabriel menghadapi
perlawanan dari malaikat-malaikat jahat. Akhirnya Tuhan mengirim Michael, Bapak Ibu. Malaikat ini adalah malaikat militer ya, Michael. Yang kelima yaitu tingkatan dari malaikat, yaitu berdasarkan Kolose pasal pertama ayat 16. Kolose pasal pertama ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan Bapak Ibu, jadi malaikat yang berada di posisi kelima yaitu singgasana ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya throne. Yang keenam yaitu dominion, atau terjemahan bahasa Indonesia yaitu kerajaan. Ini berdasarkan Kolose pertama ayat 16. Yang ketujuh yaitu pemerintahan atau rule, atau Kolose pasal pertama ayat 16 juga. Dan juga yang ke-8, tingkat ke-8 yaitu penguasa. Ya, berdasarkan Kolose juga ayat yang pertama ayat 16. Dan yang terakhir malaikat biasa atau general angel. Ini berdasarkan Matius pasal 26 ayat 53. Ketika Yesus ditangkap, Dia bisa saja menyuruh atau memerintah malaikat 12 malaikat pasukan untuk membebaskannya. Dia bisa saja, tetapi Dia melakukan karena Dia tahu bahwa Dia harus menggenapi rencana Allah, Bapak Ibu. Jadi kali kita melihat bagaimana tingkatan malaikat Allah, dan perhatikan Bapak Ibu bagaimana cherubim ya, yaitu kerjanya berada di dekat tata Allah. Jadi cherubim berdasarkan Alkitab bisa bermuka singa, bisa bermuka manusia, dan bisa berwajah Raja Wali, Bapak Ibu. Jadi semuanya berdasarkan Alkitab, bukan imajiner atau khayalan, tetapi semuanya berdasarkan pewahyuan secara Alkitabiah. Dan yang kedua yaitu serafim, ya, dia bisa bermuka singa atau dia bisa bermuka anak lembu, dan juga muka manusia atau burung nasa. Ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita harus mengenal malaikat-malaikat yang ada di surga. Karena selama di bumi ini kita lebih cenderung mengenal nama-nama setan ya, Bapak Ibu. Ada kuntilanak, genderuwo, ada wewe gombel ya, ada apa aja Bapak Ibu? Ada namanya suster ngesot ya. Nama-nama itu kita lebih mengenal. Sedangkan nama-nama malaikat kita kurang jelas ya, karena hanya mengenal nama malaikat saja ya. Ya mungkin hanya 1-2 yang Bapak Ibu kenal. Ya, jadi mulai sekarang kita belajar, karena dengan memahami nama-nama malaikat kita nanti akan bertemu di surga. Jadi ketika kita berada di surga, kita akan setiap hari sampai selama-lamanya dalam kekekalan kita akan menjumpainya. Jadi kita sudah memahami Bapak Ibu. Ya, ketika malaikat jatuh Bapak Ibu, ada 9 tingkatan juga ya di dalam iblis atau setan. Ya. Hari ini mungkin iblis tidak senang ketika saya memberitakan hal ini, pasti dia akan mengganggu bagaimana untuk anak-anak Tuhan untuk memahami hal ini Bapak Ibu. Jadi ada 9 tingkatan tentang setan atau iblis. Bagaimana yang pertama, kerubim yang jatuh. Jadi ketika Lucifer dicampakkan oleh Allah, sepertiga malaikat mengikutinya Bapak Ibu. Ya, kalau 1 miliar, sepertiganya berarti 300 malaikat Allah yang mengikuti Lucifer. Ya, sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Lucifer mempunyai suatu kelebihan Bapak Ibu ya. Daya tariknya membuat sepertiganya malaikat mengikutinya Bapak Ibu. Ya, dia dibuang oleh Allah ke surga tingkat pertama terendah saat ini di bumi ini, dan tingkat kedua. Kemudian yang kedua serafim yang jatuh Bapak Ibu. Ya, serafim yang jatuh. Yang tiga Michael yang jatuh. Ya, setan juga mempunyai Michael ya Bapak Ibu. Tetapi yang jatuh, yang bagian sepertiga tadi, dia berperang, dia melakukan hal kejahatan, dia bisa. Yang keempat Gabriel yang jatuh juga, pembawa pesan. Ya, pembawa pesan ini bisa saja membawa pesan yang kelihatan benar,
tetapi sebenarnya menyesatkan Bapak Ibu ya. Ada pembawa pesan terus masuk ke gua-gua, lalu menyatakan itu adalah pesan dari Allah. Ini sebenarnya adalah malaikat yang menyamar Bapak Ibu. Jadi Gabriel ini bisa membawa pesan yang menyesatkan atau yang membawa kejatuhan ya, melalui mimpi atau pewahyuan Bapak Ibu. Yang kelima yaitu pemerintah yang jatuh. Dan yang keenam, penguasa yang jahat. Yang ketujuh, penghulu yang jahat atau gelap. Yang kedelapan, roh-roh jahat di udara. Ayatnya di mana Bapak Ibu? Bagaimana tingkatan ini? Kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan, perhatikan, pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara ya. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, setiap daerah ya, misalkan di kota Brebes ini, penguasanya berbeda, roh-roh jahatnya berbeda, penghulu-penghulunya berbeda dengan di Cirebon atau di Bandung atau di Jakarta ya. Mereka menguasai teritorial ya Bapak Ibu. Jadi saya katakan di surga tingkat terendah ini dia kuasai Bapak Ibu. Jadi ketika malaikat jatuh dari surga tingkat ketiga ke pertama, ada yang jatuh di gunung, ada yang jatuh dibuang di laut, dijatuh di ya di mana saja Bapak Ibu. Ya, jadi berdasarkan orang-orang yang tinggal misalkan di pantai selatan ya, terkenal di Roro Kidul ya, pasti ada malaikat yang dibuang ke laut ya, akhirnya jadi penunggu laut di sana. Ya, bisa jadi penguasa-penguasa yang jahat, ya bisa jadi penghulu yang jahat atau yang gelap. Inilah bagaimana sepertiga malaikat Tuhan yang sudah memberontak kepada Allah, yang sudah dicampakkan oleh Allah turun ke bumi ini. Ya. Kita harus perhatikan bagaimana 9 tingkatan ini, ketika yang terendah yaitu tingkat 9 yaitu roh di dalam diri manusia. Ya. Jadi ketika ada orang yang kesurupan atau kemasukan atau transfer spirit, Bapak Ibu, dia termasuk tingkatan terendah. Ya. Misalkan karena okultisme, ya, menyimpan segala hal-hal tentang benda-benda ya, yang tidak berkenan di hadapan Allah, dia bisa kemasukan roh-roh ini Bapak Ibu. Jadi ini tingkat terendah ya. Jadi ya mungkin secara pelayanan okultisme masih bisa ya, banyak orang percaya yang bisa menangani. Tetapi kalau tingkatan yang sudah tingkat tertinggi ya, tingkat ke-6 atau tingkat ke-5 atau ke-4, ya ini sesuatu yang benar-benar harus diusir ya. Tuhan Yesus dikatakan harus diusir dengan kuasa ya. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Jadi 9 tingkatan dari setan ini Bapak Ibu, kita harus perhatikan bahwa setiap kita melangkah ya, setiap kita mungkin saat ada di rumah ya, kita mungkin tidak bengong, tidak pikiran kosong ya, atau kita mungkin pergi ke area, ke daerah yang rawan Bapak Ibu ya, misalkan ke Bali ya, dikatakan ada leak ya, yang roh jahat yang akan mengganggu ya. Misalkan Bapak Ibu kencing sembarangan ya, percaya atau tidak percaya, kalau roh yang ada di dalam diri kita lebih besar, kita pasti akan diselamatkan Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa pengawalan malaikat dari surga selalu menyertai kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita belajar bagaimana 9 tingkatan malaikat maupun 9 tingkatan dari setan ini Bapak Ibu, kita menyadari bahwa pertolongan Allah akan disediakan bagi kita yang takut akan Allah. Jadi selama kita di bumi ini, kita belajar untuk memperlengkapi dengan persenjataan dengan senjata Allah. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, firman Tuhan dikatakan, akhirnya hendaklah
Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kan. Perhatikan, berikat pinggang Bapak Ibu. Ya, kalau secara dahulu ikat pinggang ini harus dimiliki oleh tentara Roma. Ya, jadi ketika ikat pinggang ini longgar, terbuat dari logam Bapak Ibu, jangan kendor ya, pasti akan sulit berperang. Ikat pinggang ini melambangkan kebenaran. Kebenaran hanya satu nama Yesus ya. Di bumi ini tidak berkompromi ya, bahwa semua agama sama, semua agama hanya menyembah satu Tuhan. Ini adalah salah Bapak Ibu. Dan kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, akhir-akhir ini paham pluralisme maupun sekularisme menjatuhkan anak-anak Tuhan Bapak Ibu ya. Berapa tahun yang silam bagaimana Paulus ya, dia mengadakan kumpul ya tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang terkenal di dunia. Ini untuk menyatukan pemahaman bagaimana satu agama itu kita dianggap menyembah satu Tuhan ya. Ini adalah hal yang berbahaya Bapak Ibu ya. Tetapi ini sudah digenapi. Ketika pertemuan ini diadakan, ini akan menggenapi bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Bapak Ibu ya. Kita harus mempunyai landasan bagaimana pengenalan kita kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu, bukan adalah nabi biasa, manusia biasa. Yesus manusia seutuhnya juga, dia 100% seutuhnya Allah juga Bapak Ibu ya. Jadi kuatilah Bapak Ibu ya, ketika kita mungkin ditanya agama lain atau orang lain yang belum mengenal Tuhan, pemahaman kita tentang Trinitas maupun tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan ya, kita harus menjelaskannya ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlunya Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada kita, untuk menjelaskan kepada mereka Bapak Ibu. Jadi jangan longgarkan pinggang kita Bapak Ibu. Kemudian berbaju sirah ya, berbaju sirah keadilan ya. Dia akan melindungi ya hati ini berisi pikiran Bapak Ibu ya. Pikiran kita ya harus dikuasai oleh pikiran Kristus Bapak Ibu. Ketika anak-anak Tuhan pikirannya tidak dikuasai oleh pikiran cara Kristus, sehingga mereka gampang mudah jatuh melawan iblis yang selalu memanah ya. Segala cara iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan ya, dengan kelemahan ya, kejatuhannya ya. Jadi kita semakin hari semakin menyadari bahwa kita harus memperlengkapi baju sirah ini Bapak Ibu. Dan kaki kita berkasut ya. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang tanya Bapak Ibu, yang misalkan ya suatu saat Tuhan izinkan Bapak Ibu menjumpai orang yang bertanya, kok orang Kristen bla 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 bla. Inilah kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita gelagapan ketika menjelaskannya Bapak Ibu, tetapi kita berusaha ya, apa yang sudah kita terima kita menjelaskan bagaimana jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus saja. Jadi selanjutnya bagaimana kita juga menggunakan perisai iman ya. Ya bagaimana ketika dia menggunakan perisai iman ini, kita juga menggunakan poin-poin sebelumnya ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita juga menggunakan ketopong selamatan ya. Berapa 5 hal yang digunakan tadi ini sebagai defense atau bertahan ya, ofensif ya Bapak Ibu. Tapi selanjutnya dikatakan pedang roh ya. Pedang roh adalah firman Tuhan. Jadi kita harus defense ya, ofensif Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, selama kita di bumi ini kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Perlawanan
iblis ya, yang tadinya malaikat yang jatuh dari surga, selalu mencari cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, khususnya di hari terakhir ini. Kita harus berdoa dan terus berjaga-jaga. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini kiranya menjadi berkat kita di pagi hari ini, beri kekuatan pada Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita mengenal bagaimana tidak hanya Roh Kudus saja yang menolong Bapak Ibu selama ada di bumi ini, tetapi malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita pulang, kita berdoa, malaikat Tuhan menyertai kita ketika kita mengendarai mobil atau mengendarai sepeda motor. Malaikat Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, inilah firman Tuhan kiranya menjadi berkat di pagi hari ini. Saya persilakan para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan Engkau Ada Bersama. Kita imani, kita percaya tidak hanya Roh Kudus saja yang bersama kita, tetapi malaikat Tuhan yang selalu berada di samping kita. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu. Di setiap musim minggu
malaikat Tuhan yang selalu akan menyertai kami Tuhan, yang akan selalu menolong kami Tuhan, yang akan selalu membantu kami Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan-Mu Tuhan. Kami tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Khususnya saat ini pandemi Corona Tuhan, kami hanya berharap pada Engkau saja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari kami diingatkan Tuhan, ajar kami semakin hari semakin takut akan Tuhan. Firman-Mu yang telah memberikan kekuatan pada kami, bagaimana kami mengakui Engkau sebagai pencipta, kami mengakui Engkau sebagai Allah yang Maha Kuasa, kami mengakui Engkau adalah Allah yang Maha Hadir Tuhan. Kami percaya luar biasa, kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami pergumulan masalah, sakit, penyakit, persoalan Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau akan memberikan jalan keluar, Kau akan berikan pertolongan Tuhan. Sebab andalan satu-satunya dalam kehidupan kami hanya Engkau Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan, sebab Kau Allah pencipta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang indah. Haleluya, amin. Terima kasih. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta bimbingan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.